Roh turun atas kami, bahkan di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami akan sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk. Sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Salam. Jadi sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan, dalam pembelaan dan pemeliharaannya. Yang akhirnya segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan selayaknya kita persembahkan kepada Yesus kepala gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita, yang sampai pada hari ini Tuhan masih terus menunjukkan kasih dan kemurahannya sehingga kita boleh tetap terpelihara dengan sempurna. Kita bersyukur juga kalau Tuhan masih memberikan kita waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah pelayanan yang Tuhan boleh percayakan, sehingga kita boleh menikmati juga bukan hanya hadiratnya tetapi juga kebesaran firman-Nya, ya, di mana firman Tuhan yang selalu terbuka bagi kita untuk melengkapi, mempersiapkan kita gereja Tuhan supaya kita betul-betul siap di dalam menyambut kedatangan Tuhan kami yang kedua, yang tentunya tidak akan lama lagi sesuai dengan nubuatan firman Allah. Kita mengikuti pelajaran yang Tuhan sudah berikan bagi kita melalui kitab Wahyu. Saudaraku, bagaimana Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Nya tentang akhir zaman. Ya, di mana gereja Tuhan juga harus betul-betul ya, dipersiapkan supaya masuk dalam standar ataupun ukuran Tuhan, sehingga luput dari penghukuman. Kita melihat beberapa penghukuman yang sudah, saudaraku, ya, dibuatkan, ya, akan menimpa dunia dan juga orang-orang fasik, baik melalui 7 meterai yang dibukakan maupun juga melalui peniupan sangkakala. Peniupan sangkakala yang pertama sampai kepada sangkakala yang ke-6 kita sudah lihat dalam Wahyu pasal yang ke-8 dan juga Wahyu pasal yang ke-9. Namun dalam Wahyu pasal 10 dilanjutkan dengan penglihatan Rasul Yohanes tentang kitab yang terbuka dan suara yang dia dengar, baik juga berupa perintah untuk memeteraikan apa yang dia dengar dari suara yang terdengar dari surga, dan juga perintah untuk memakan kitab yang terbuka itu, serta bernubuat kepada segala bangsa, kaum dan bahasa serta raja. Ini sudah kita perhatikan pada minggu yang lalu maupun juga pada minggu-minggu sebelumnya. Dan pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan kepada penglihatan berikutnya yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan juga suara yang dia dengar sebelum peniupan sangkakala yang ke-7, yaitu Wahyu pasal yang ke-11 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-14. Ya, ini kelanjutan penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan suara yang akan dia dengar. Mari akan kita perhatikan, saudaraku, dari ayat pertama sampai kepada ayat yang kedua yang akan saya kutip pada malam ini. Ya, nanti itu akan berlanjut dengan 2 saksi Allah, ya, yang akan tampil. Tetapi sebelum tampilnya 2 saksi Allah ini, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan apa suara yang dia dengar? Dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, Wahyu 11 ayat yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecuali
dengan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, puji Tuhan, saudaraku. Jadi ini kelanjutan penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan suara yang dia dengar. Kita akan perhatikan, saudaraku, ya, dengan perlahan-lahan supaya kita dapat mengerti, memahami makna dengan baik, sehingga kita tidak salah di dalam memahami ayat ini. Nah, dikatakan begini dalam ayatnya yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh. Jadi dalam penglihatan Yohanes itu, ya, diperlihatkanlah kepadanya, ya, dan diberikan kepadanya sebatang, ya, buluh, katanya seperti tongkat pengukur rupanya. Ya, diperlihatkan sebatang buluh seperti tongkat pengukur. Tongkat pengukur ini kalau kita lihat dalam banyak ayat, ya saudaraku, ini bermacam-macam dikatakan. Kalau di sini dikatakan seperti tongkat pengukur. Kalau dalam Wahyu pasal 21, ya itu nanti seperti tongkat emas. Beda lagi nanti dalam kitab Yesekiel, ya juga ada tongkat pengukur. Tetapi saya mengajak kita fokus kembali. Kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Ya, jadi bukan hanya suatu penglihatan saja, tetapi berlanjut dengan kata-kata. Dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, ini penglihatan dan suara yang dia dengar. Ya, lalu berlanjut nanti kepada ayatnya yang kedua, kecualikan pelataran bait suci katanya. Ya, tetapi kita lihat satu persatu dulu supaya kita betul-betul memahaminya dengan baik. Nah, di dalam ayat pertama ini diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah. Ya, kata bangunlah di sini ini artinya bangkitlah. Bukan berarti mau membangun bait suci, bukan. Ya, tetapi bangunlah, bangkitlah, ya, dari keadaanmu, dari posisimu, ya. Lalu dikatakan ukurlah bait suci Allah. Itu yang pertama. Ya, yang harus diukur. Apa yang diukur pertama? Bait suci Allah. Baru yang kedua, ukur juga mezbah yang di bait suci itu. Baru yang ketiga, ukur juga mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, jadi dalam penglihatan itu Rasul Yohanes disuruh untuk mengukur. Ya, untuk mengukur. Apa yang diukur? Yang pertama-tama bait suci Allah. Yang kedua itu adalah mezbah yang di dalam bait suci. Baru yang ketiga adalah orang yang beribadah di dalamnya. Ya. Tetapi nanti dalam ayat yang kedua, kecualikan pelataran. Sebab pelataran itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa kafir, ya, untuk diinjak-injak, untuk dikuasai selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Iya, saudaraku, yang pertama kita perhatikan di sini yang disuruh diukur itu adalah bait suci Allah. Saya membaca beberapa buku dan tafsiran, ya, beberapa orang, ya, menyatakan bahwasanya bait suci yang akan diukur di sini adalah bait suci yang akan dibangun oleh Israel. Ya, karena bangsa Israel juga berencana akan membangun bait suci sebelum Tuhan datang. Ya, dan banyak memprediksi bahwasanya bait suci yang akan dibangun itu di satu tempat, di satu gedung, ya,
sekarang sudah ada di Israel, ya, di Yerusalem. Ya, saudara yang terkasih, ya, tetapi perlu kita pahami ayat ini dengan baik. Dikatakan di sini yang diukur itu adalah baik suci Allah. Ya, saudara yang terkasih, baik yang akan dibangun, ya, atau rumah yang akan dibangun, bangunan yang akan dibangun oleh orang Israel, itu adalah bangunan yang tidak dikehendaki Tuhan. Sebab Tuhan tidak menghendaki gedung, tetapi Tuhan menghendaki pertobatan. Ya, itu yang pertama. Sekali lagi, ya, bait suci yang dimaksudkan di sini bukan bait suci yang akan dibangun oleh orang Israel, tidak. Sebab bangunan itu Tuhan tidak kehendaki. Sebenarnya, kalau kita melihat kitab Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya, dalam Yesaya 66 ayat 1 sampai kepada ayat 3, Tuhan tidak menghendaki pembangunan, ya, gedung itu atau bait itu. Coba sebentar saya kutip dulu. Yesaya 66 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan. Ya, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Terus. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Terus. Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya, Tuhan bertanya. Ya, karena bangsa ini berencana akan membangun, ya, bait suci bagi Tuhan. Tuhan bertanya, rumah apa yang akan engkau bangun bagiku? Ya, bahkan sampai Tuhan berkata di sini, langit adalah tataku, bumi adalah tumpuan kakiku. Lalu rumah apa yang akan engkau bangun? Rumah apa yang akan engkau dirikan bagiku? Memang dulu Daud kan pernah berencana membangun bait suci, tetapi Tuhan tidak izinkan. Lalu bait itu dibangun oleh anaknya Salomo selama 7 tahun dan jadi. Tetapi bangunan yang dibangun oleh Salomo itu sudah diruntuhkan. Ya, sudah diruntuhkan. Akan tetapi ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan dari Babel, ya, maka kembali dibangun. Ya, saudaraku, ingat itu pada zaman Kores. Ya, tetapi bangunan itu juga kembali diruntuhkan pada zaman Kekaisaran Romawi oleh Jenderal Titus. Itu diruntuhkan. Ya, dan Israel kembali ingin membangun bait suci untuk menyambut kedatangan Mesias. Itu yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Maka dikatakan Tuhan, rumah apa yang hendak engkau bangun bagiku? Langit tataku, bumi tumpuan kakiku. Lalu rumah apa yang akan engkau bangun? Coba terus dulu. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Terus? Sehingga semuanya ini terjadi? Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, bukankah tanganku yang menjadikan semua ini? Sehingga jadi, langit tanganku lah yang membentuknya, bumi pun tanganku yang menjadikannya, sehingga semua ini ada. Tetapi terus, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Tetapi kepada orang inilah pandanganku, kata Tuhan. Kepada orang inilah perhatianku tertuju, kata Tuhan. Kepada siapa terus? Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Iya. Dan yang gentar kepada firman-Ku. Iya, yaitu kepada orang-orang yang rendah hati. Kepadanya lah hatiku tertuju. Kepada orang-orang yang menyadari, yang insaf akan dosanya, kepadanya lah perhatianku tertuju. Dan kepada orang-orang yang memperhatikan, yang peduli dengan firman-Ku, kata Tuhan.
Tuhan tidak menginginkan gedung yang akan dibangun oleh orang Israel, tetapi Tuhan menginginkan keinsapan, kesadaran dari orang-orang berdosa. Ayat 3. Ayat 3. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Perhatikan, orang menyembelih lembu jantan. Ini ibadah. Ya, ibadah. Artinya orang-orang beribadah, tetapi membunuh manusia, tetapi penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan pembunuhan percuma. Ya, coba terus. Orang mengorbankan domba, Orang mengorbankan namun mematahkan batang leher anjing. Mengorbankan domba itu ibadah. Mempersembahkan lembu itu ibadah. Mempersembahkan domba itu ibadah. Tetapi mematahkan leher anjing, namun hidup dalam kekerasan. Iya, saudaraku, beribadah tetapi hidup dalam kekerasan. Tuhan tidak suka. Walaupun bangsa ini membangun satu gedung yang disebutkan sebagai rumah Tuhan, bait suci, bahkan mereka beribadah tetapi hidup dalam dosa, hidup dalam kekerasan. Aku tidak suka, kata Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan menyukai orang-orang yang rendah hati, yang mengakui dosa dan pelanggarannya, berbalik kepada Tuhan, cinta akan firman-Nya. Itu yang Tuhan rindu. Bahkan lebih lagi, coba terus. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Ya, orang persembahkan korban sajian, itu ibadah. Tetapi mempersembahkan darah babi, itu kekejian, kejijikan bagi Tuhan. Terus, orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Tetapi memuja berhala juga. Terus, karena itu, ya, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, terus, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka, ya, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, ya, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Sama seperti mereka menyukai keinginan hatinya, maka aku pun akan memperlakukan mereka dengan cara yang demikian. Ya. Saya mengajak kita memperhatikan dalam terjemahan bahasa sehari-hari, ya, dalam terjemahan bahasa sehari-hari, mulai dari ayat pertama supaya kita mengerti dulu dengan baik. Demikian firman Tuhan. Saya mau kasih tunjuk bahwasanya Tuhan tidak menghendaki sebenarnya, ya saudaraku, bait suci yang akan dibangun oleh Israel. Ya, satu gedung yang akan dibangun oleh Israel untuk menyambut kehadiran Mesias. Tuhan tidak menghendaki. Sebab itu nanti akan diinjak-injak oleh Antikristus. Dan Antikristus akan memasukinya dan menyatakan diri di situ nanti sebagai Allah. Ya, coba dalam terjemahan bahasa sehari-hari itu. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan berkata, Ya, langit adalah tahtaku, terus, dan bumi tumpuan kakiku. ya, terus. Jadi rumah macam apakah hendak kau bangun untukku, dan tempat apakah hendak kau jadikan kediamanku? Ya, sampai Tuhan pertanyakan, rumah model bagaimana yang akan aku bangun, kata Tuhan. Terus, alam semesta adalah buatan tanganku, ya, maka semua itu dijadikan. Tetapi kesukaanku ialah orang yang rendah hati, yang menyesali dosa-dosanya, ya, yang takut dan taat kepadaku. ini orang-orang yang kusukai, kata Tuhan. Orang-orang yang menyesali dosa-dosanya dan yang takut dan taat kepada firman-Ku, kata Tuhan. Ini yang Tuhan suka. Bukan gedungnya, bukan bangunannya. Terus lanjutkan dulu. Tetapi bangsa itu berbuat semau mereka. Ya, bangsa Mereka dengan ini. senang beribadah dengan cara yang menjijikkan.
mereka ini, bangsa ini senang. Ya, bangsa ini senang ya, berbuat semau mereka. Mereka senang beribadah dengan cara yang menjijikkan, kata Tuhan. Terus bagi mereka tak ada bedanya. Mereka tak ada bedanya. Terus Mengorbankan sapi jantan dan mengorbankan ya, manusia. beribadah tetapi mengorbankan manusia. Membunuh manusia. Ya, mungkin sampai sekarang juga masih berlangsung. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki pertobatan manusia, menyadari, menginsafi akan dosa-dosanya. Coba terus. Mengorbankan anak domba dan mematahkan leher anjing. Iya. Mempersembahkan gandum dan mengorbankan darah babi. Membakar kemenyan dan menyembah patung. Jadi mereka beribadah tetapi hidup dalam dosa. Mereka beribadah tetapi mereka membunuh, benci. Mereka melakukan kekerasan, bagaikan mematahkan leher anjing. Ya, melakukan yang keji, melakukan kejijikan, bagaikan mempersembahkan darah babi. Bagaikan menyembah berhala, sekalipun mereka mempersembahkan kemenyan. Wangi-wangian, ukupan, itu ibadah. Tetapi di balik ibadah mereka juga melakukan dosa-dosa kejam. Saudara yang terkasih, yang saya mau sampaikan, Tuhan tidak menghendaki bangunan yang hendak dibangun oleh karena bangunan itu juga nanti kalau kita melihat dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang keempat akan dimasuki oleh antikristus. Dan antikristus akan menyatakan diri di situ sebagai Allah untuk dipuja dan untuk disembah. Ya. Maka Tuhan menolak itu sebenarnya. Oleh sebab itu bait suci yang akan dibangun oleh orang Israel tidak bisa disebutkan itu bait suci. Bait suci Allah. Yang dikatakan bait suci Allah itu adalah menunjukkan kepada bangunan rohani. Amin. Ya, nah kembali kepada Wahyu tadi. Wahyu pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama, perhatikan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata berikut, bangunlah, atau dalam terjemahan lama itu dikatakan bangkitlah, ya, dan ukurlah bait suci Allah. Bait suci, ya. Ukurlah bait suci. Ini berbicara tentang perkara rohani, bangunan rohani. Bait yang suci, rumah yang suci, yang kudus, rumah Allah yang kudus. Ini berbicara tentang tabernakel Tuhan. Kekudusan itu yang diukur. Bicara tentang tongkat pengukur. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, tongkat itu berbicara tentang hukuman. Kalau kita melihat di dalam suratan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 21. Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Korintus, apakah aku akan datang dengan cambuk? Itu terjemahan sekarang. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, King James Version-nya,
itu dikatakan, apakah aku akan datang dengan tongkat, dengan hukuman, atau dengan kelembutan. Kalau kamu sudah bertobat, kalau kamu mau berubah. Ya, begitu perkataan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Jadi bicara tentang tongkat di situ menunjukkan kepada penghukuman. Dasar penghukuman Allah itu adalah kekudusan, kesucian. Maka tadi dikatakan dalam Wahyu pasal 11 ayatnya yang pertama, ya, diperlihatkanlah kepada Yohanes sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata, bangunlah atau bangkitlah, ukurlah bait suci Allah. Ya. Jadi saudaraku, bait suci yang diukur. Artinya, kekudusan itu adalah ukuran supaya kita luput dari penghukuman Allah. Oleh sebab itu kalau kita belajar tabernakel itu rata-rata ada ukuran. Ya. Baik pagar halaman, baik misbah korban bakaran, baik ruang kudus sampai ke ruangan maha kudus, saudaraku, bahkan juga peralatan-peralatan itu rata-rata memiliki ukuran. Tetapi tadi dikatakan dalam Wahyu pasal 11 ayatnya yang pertama, yang harus diukur itu adalah bait suci, kecualikan pelataran. Nah, perhatikan kalau dalam tabernakel. Iya. Kalau dalam tabernakel yang dikatakan bait suci Allah, kecualikan pelataran, itu berarti mulai dari ruang kudus sampai ke ruangan maha kudus. Tetapi intinya adalah kekudusan atau kesucian. Itu ukuran supaya kita luput dari penghukuman. Dengan simpelnya, ukuran Allah bagi gereja itu adalah kesucian, sehingga luput dari penghukuman. Jadi masuk dalam ukuran Tuhan. Yang dikatakan masuk dalam ukuran Tuhan kalau kita hidup dalam kesucian. Sedikit saya tarik kepada kitab Yeskiel. Dalam kitab Yeskiel itu dikatakan, ya, ukurlah bait suci. Ukurlah, nyatakanlah itu kudus. Nyatakanlah itu kudus. Ya. Saya kutip sebentar dimulai dari Yeskiel pasal 42. Kitab Yeskiel dari pasal yang ke-42. Mari saya ajak kita perhatikan ayat 15 dulu. Dari ayat 15. Demikian firman Tuhan. Iya. Ukuran-ukuran lingkungan bait suci. Iya. Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, Iya. ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Iya, diukur sekeliling lingkungan bait suci. Lompat dulu ayat 20. Keempat sisinya diukur. Keempat sisinya diukur, terus Sekeliling lingkungannya itu ada tembok. iya, Panjangnya 500 hasta terus dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. iya. Jadi diukur supaya dinyatakanlah yang kudus dengan yang tidak kudus. Diukur untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Haleluya. Iya, kita lompat sekarang pada pasal yang ke-45.
pasal 45 ayatnya yang pertama. Ayat pertama, pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, terus kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus ya, yang kudus bagi Tuhan. yang kudus bagi Tuhan. Terus Panjangnya 25.000 hasta ya, dan lebarnya 20.000 hasta. terus Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. kudus. Terus dari tanah ini, Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi ya, yang panjang dan lebarnya 500 hasta terus dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. ya, terus ayat 3, Dari daerah yang sudah diukur ini, dari daerah yang sudah diukur ini, terus ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta terus dan lebarnya 10.000 hasta. ya, terus Disitulah diletakkan tempat kudus, ya, dan bagian ini adalah maha kudus. maka disebutkanlah bagian itu maha kudus, yang sudah masuk dalam ukuran. Ya. Demikian halnya saudaraku, yang masuk dalam ukuran Tuhan itu adalah yang dikatakan kudus. Yang dikatakan kudus. Di luar ukuran Tuhan, di luar kekudusan atau di luar kesucian itu, ini akan masuk dalam penghukuman. Jadi kalau kepada Rasul Yohanes dikatakan, ukurlah baik suci Allah. Yang masuk dalam ukuran itu adalah yang kudus ataupun kekudusan. Kalau kita bicara tentang kekudusan, dalam hal apa kita harus kudus? Tentu itu menjadi pertanyaan. Dalam hal apa kita kudus? Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, dalam 1 Petrus 1, ya, dikatakan, kuduslah kamu dalam seluruh hidup. Itu ayat 15. Ya. Kuduslah kamu dalam seluruh hidupmu. Lalu ayat 16-nya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, firman Tuhan. Ya. Jadi dalam hal apa kita harus kudus? Dalam seluruh hidup. Dalam seluruh hidup kita. Bicara tentang seluruh hidup kita, saya bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, hati. Hati itu berbicara tentang niat, motivasi. Itu hati. Maka segala niat atau motivasi-motivasi kita harus kudus, masuk dalam ukuran Tuhan. Kalau kita mau luput dari penghukuman, ingat ini sebelum peniupan sangkakala yang ke-7. Sebab kalau sudah peniupan sangkakala yang ke-7, dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-6 kita sudah belajar, tidak akan ada penundaan lagi. Ya, tidak akan ada kesempatan lagi. Maka sebelum peniupan sangkakala yang ke-7, bait suci itu diukur dulu. Ya. Apa ukurannya? Kekudusan. Dalam hal apa kita kudus? Supaya kita luput dari penghukuman-penghukuman Allah yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15, kuduslah kamu dalam seluruh hidup. Bicara tentang seluruh hidup dimulai dari hati, yaitu niat dan motivasi kita harus kudus. Baru yang kedua, dalam hal apa? Pikiran. Pikiran dan angan-angan. Ini harus kudus. Pikiran dan angan-angan. Baru yang ketiga adalah perkataan. Perkataan harus kudus.
Kitab Efesus mengingatkan kita supaya perkataan kita betul-betul dijaga dari segala perkataan yang sia-sia, yang kotor, yang sembrono, dan yang najis. Baru yang keempat itu adalah perbuatan. Kudusnya keempat bagian ini sangat mempengaruhi kudusnya ibadah dan pelayanan kita. Sebab kalau hatinya, niat motivasinya tidak kudus, maka pikiran dan angan-angannya pun tidak akan kudus. Demikian juga perkataan dan perbuatan. Karena keempat ini mempengaruhi kudusnya ibadah, kudusnya pelayanan kita. Sehingga nanti akan masuk dalam ukuran. Sekali lagi, saudaraku, yang harus masuk dalam ukuran Tuhan itu adalah kekudusan. Atau dengan kata lain, ya saudaraku, ukuran yang Tuhan taruh bagi baik sucinya itu adalah kekudusan. Kekudusan. Di luar kekudusan, semua nanti akan masuk dalam ukuran. Oleh sebab itu, dalam tabernakel tadi dikatakan, yang diukur itu adalah mulai dari ruang kudus sampai ke ruangan maha kudus. Kecualikan pelataran sebelah luar, itu tidak akan diukur. Tetapi itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Saya kutip kembali Wahyu pasalnya yang ke-11 tadi, ayatnya yang kedua, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, ya. Janganlah engkau mengukurnya, Bagus. karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, Ya. dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini tidak akan masuk dalam ukuran Tuhan. Ya, saudara, bagian halaman ini seringkali mungkin kita mendengar Kristen halaman adalah kekristenan yang tidak bertumbuh, tidak meningkat. Baik itu dalam kekudusannya tidak ada pertumbuhan peningkatan kekudusan, tidak meningkat rohaninya. Ya, tetapi nanti kita akan melihat lebih lanjut lagi, saudaraku. Yang saya mau sampaikan ini tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Tetapi yang diukur itu adalah mulai dari ruangan kudus sampai ke ruangan maha kudus. Yang artinya ukuran itu adalah kekudusan kalau kita mau luput dari penghukuman. Baru yang kedua, kembali kepada ayat pertama. Setelah bait suci itu diukur, yang kedua yang diukur itu adalah misbah. Maka misbah yang dimaksudkan di sini bukanlah misbah korban bakaran, sebab misbah korban bakaran ada di halaman. Pernah. Tetapi misbah yang dimaksudkan di situ adalah misbah duka. Lalu dilanjutkan, dan juga orang yang beribadah di dalamnya. Orang yang beribadah. Kalau dalam terjemahan lama itu dikatakan orang yang sembahyang di dalam. Jadi sejalan dengan misbah ini berbicara tentang ibadah, tentang penyembahan ataupun sembahyang. Kehidupan yang beribadah, kehidupan yang menyembah, kehidupan yang memiliki sembahyang. Ini yang akan luput dari penghukuman, masuk di dalam ukuran Tuhan. Saudara yang terkasih, bicara tentang ibadah ataupun penyembahan,
ataupun sembahyang, ini yang akan masuk di dalam ukuran. Kalau pada zaman Musa, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan berfirman begini, supaya bangsa Israel itu dihitung jumlahnya dan didaftarkan. Orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas harus didaftarkan. Dan setiap mereka yang didaftarkan itu atau yang mendaftar itu harus membawa setengah sikap sebagai suatu persembahan atau sebagai suatu pendaftaran, sebagai tanda terdaftar atau masuk dalam daftar. Itu mulai umur 20 tahun. Saudara yang terkasih, tentu dalam perjanjian baru ini memiliki makna yang akan masuk dalam daftar ukuran Tuhan itu adalah orang yang dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani. Tetapi kita perhatikan lebih teliti lagi, ya, supaya kita memahami dengan baik. Keluaran pasalnya yang ke-30, Keluaran pasal 30 dari ayat 11 kita baca dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, Ya, terus. maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan Ya. uang pendamaian karena nyawanya Terus. pada waktu orang mendaftarkan mereka, Ya. supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya. Iya, itu saudara perhatikan di situ perikopnya atau judulnya mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Ya, coba terus dulu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Ya. Setengah sikal Terus. ditimbang menurut sikal kudus. Terus. Sikal ini 20 gera beratnya. Ya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Lanjutkan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, Terus. yang berumur 20 tahun ke atas, Ya. haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Ya. Tuhan. Jadi mulai umur 20 tahun ke atas. Ini yang saya sebutkan tadi dalam perjanjian baru menunjukkan kepada kedewasaan rohani. Terus dulu ayat 15, orang kaya. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, Ya. dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu. Terus. Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ayat 16. Dan haruslah engkau memungut uang perdamaian itu dari orang Israel, Ya. dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, Terus. supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan, Ya. untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kamu sekalian. Nah, perhatikan saudara. Ketika orang Israel mendaftarkan diri supaya masuk dalam hitungan Tuhan, maka yang didaftarkan itu adalah umur 20 tahun ke atas. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau dalam perjanjian baru, maksudnya ini menunjukkan kepada orang-orang yang dewasa secara rohani. Ya. Namun mereka tidak hanya mendaftar saja. Karena sudah 20 tahun maka ia mendaftar supaya masuk dalam hitungan Tuhan, supaya masuk dalam ukuran Tuhan. Ya, tidak. Tetapi mereka harus membawa setengah sikal. Mereka membawa setengah sikal uang perdamaian. Ya, perhatikan ayat 12. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing
masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Perhatikan, inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Jadi tiap-tiap orang harus mempersembahkan setengah sikal kudus. Dalam ayatnya yang ke-15, orang kaya jangan mempersembahkan lebih, orang miskin tidak boleh mempersembahkan kurang. Harus membawa setengah sikal. Perhatikan apa fungsinya. Kembali ayatnya yang ke-12. Fungsinya adalah untuk keselamatan nyawanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, supaya jangan ada tulah. Itu yang kedua fungsinya. Baru yang ketiga, perhatikan ayatnya yang ke-16. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Apa fungsinya? Yang pertama, untuk keselamatan, pendamaian nyawa. Yang kedua, supaya tidak kena tulah. Yang ketiga, supaya ada ibadah atau pelayanan di dalam tabernakel atau bait suci. Maka setiap orang yang mendaftarkan dirinya harus membawa setengah sikal. Untuk apa setengah sikal ini? Sekali lagi, untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Kalau tadi saya sampaikan begini, dalam Wahyu pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama itu tadi, yang diukur itu setelah bait suci yang harus diukur itu adalah mezbah. Apa yang diukur? Mezbah. Bicara tentang mezbah itu bicara tentang ibadah. Bicara tentang ibadah itu sama dengan penyembahan, sembahyang. Jadi ukuran yang kedua itu, setelah tadi hidup yang suci, ukuran yang kedua itu, saudaraku, adalah ibadah. Orang yang akan luput dari penghukuman itu adalah orang yang beribadah, orang-orang yang sembahyang, orang-orang yang memiliki penyembahan. Sama seperti pada zaman Musa. Mereka yang didaftarkan itu harus membawa setengah sikal. Supaya apa? Supaya mereka selamat, supaya nyawanya diselamatkan. Artinya, saudaraku, memang kita sudah mengalami keselamatan ketika kita lahir baru. Saudara yakin saudara sudah selamat ketika lahir baru? Saudara yakin ketika saudara lahir baru saudara sudah menerima keselamatan? Amin. Ya. Tetapi supaya keselamatan itu semakin pasti dalam hidup kita, saudaraku, maka kita harus terus-menerus memiliki ibadah. Ketika kita bertekun dalam ibadah, ketika kita bertekun dalam penyembahan, kita sungguh-sungguh dalam ibadah, saudaraku, maka kita makin diyakinkan soal keselamatan itu. Tetapi ketika kita makin jauh dari ibadah, makin hilang persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita sendiri pun nanti akan ragu dengan keselamatan kita. Maka ketika kita makin bertekun
tekun dalam ibadah, makin setia, ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang benar, kita makin diyakinkan dengan keselamatan yang sudah kita terima itu. Maka itu yang pertama fungsinya. Kenapa kita beribadah? Untuk makin meyakinkan kita soal keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kenapa kita beribadah? Yang kedua, supaya tidak ada tulah. Supaya tidak ada penghukuman. Perhatikan. Ketika zaman Daud, pada masa itu orang Israel mulai memberontak kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Daud begini, itulah jumlah pasukan. Maka Daud menghitungnya. Setelah Daud menghitungnya, mulailah hatinya berdebar-debar. Kenapa demikian? Orang-orang yang dihitung, yang didaftarkan itu tidak membawa setengah sikap. Sehingga ada tulah. Ada hukuman. Sudah didaftarkan, tetapi tidak ada setengah sikap. Pada waktu kapan kita didaftarkan? Ketika kita lahir baru. Nama saudara terdaftar dalam buku kehidupan. Amin. Haleluya. Ya. Tetapi bukan hanya sekedar terdaftar. Untuk meyakinkan kita soal keselamatan itu, hidup yang kekal itu, sebagai anak-anak Allah, maka kita harus beribadah. Membawa setengah sikap. Supaya apa? Supaya kita luput dari penghukuman, supaya kita beroleh keselamatan, supaya nyawa kita dipelihara. Maka baik orang kaya maupun orang miskin harus sama-sama mempersembahkan setengah. Bukan karena dia orang kaya dia harus mempersembahkan 2 sikal, tidak. Karena dia orang miskin dia harus mempersembahkan 1/4 sikal, tidak. Sama-sama setengah sikal. Itu berbicara tentang ibadah, tentang penyembahan, tentang sembahyang. Baik orang kaya maupun orang miskin harus sama-sama beribadah. Baik orang kaya maupun orang miskin harus sama-sama memiliki penyembahan. Baik orang kaya maupun orang miskin harus sama-sama sembahyang kepada Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Supaya luput dari penghukuman. Supaya apa? Supaya jangan ada tulah. Dalam 2 Samuel pasal 24, Daud menghitung di daftar. Tetapi tidak ada setengah sikap yang dibawa. Maka setelah dia menghitung, berdebar-debarlah hati. Mulai ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, Ya. yang menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya. Terus. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya, terus. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Data. Supaya aku tahu jumlah mereka, kata Daud. Lompat saja, ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Terus setelah ia menghitung rakyat, Ya. lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, Ya. aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Ya, terus. Maka sekarang Tuhan, Terus. jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Iya. Mulai hatinya berdebar-debar. Kenapa? Sudah didaftar. Tetapi tidak ada setengah sikap.
Jadi walaupun kita sudah terdaftar sebagai anak-anak Allah, nama kita tercatat dalam buku kehidupan, kalau tidak dilanjutkan dengan membawa setengah sikap, maka akan kena tulah penghukuman. Maka Tuhan menghadapkan 3 penghukuman, dan Daud disuruh memilih. Coba terus. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, Terus datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad melihat Daud demikian. ya, Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. terus 3 perkara kuhadapkan kepadamu, ya, pilihlah salah satu daripadanya, pilihlah salah maka aku akan melakukannya kepadamu. ya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, Terus akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? 3 tahun Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan menjadi lawanmu? pelariankah 3 bulan terus? Sedang mereka itu mengejar engkau, Ya, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di atau negerimu? 3 hari penyakit sampar. Pilih, kata Tuhan. Maka Daud menyerahkannya kepada Tuhan untuk menentukan hukuman. Jadi Tuhan berhadapkan 3 macam. 3 tahunkah kelaparan, atau 3 bulankah pelarian, atau 3 harikah penyakit sampar. Padahal di atas tadi sudah dihitung, sudah didaftar. Tetapi tidak membawa setengah sikap. Jadi setengah sikap itu berbicara tentang ibadah, penyembahan. Walaupun kita sudah terdaftar sebagai umat Allah, warga kerajaan surga, ketika kita lahir baru, nama kita didaftarkan dalam buku kehidupan ini. Tetapi kalau tidak dilanjutkan dengan membawa setengah sikap yang adalah gambaran menunjukkan kepada ibadah penyembahan, maka yang ada itu adalah penghukuman, tunah. Nah, itu yang banyak dialami oleh orang-orang percaya. Saudaraku, yang pertama-tama tadi kekristenan yang tidak bertumbuh, sehingga tetap menjadi Kristen halaman. Hanya kalau saya katakan Kristen halaman, bukan saya bertujuan untuk merendahkan tingkat rohani orang lain, tidak. Atau mau menyatakan kerohanian kita lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain, tidak. Jangan-jangan kita sendiri tidak menyadari kalau kita pun tidak bertumbuh rohani. Jangan-jangan kita sendiri pun tidak menyadari kalau kita sudah terseret kepada dosa, tidak lagi hidup dalam kekudusan. Karena hati kita sudah dikuasai oleh niat, motivasi. Pikiran kita sudah dikuasai oleh angan-angan, pikiran yang kotor, pikiran yang najis. Ya saudaraku, bahkan rancangan-rancangan yang jahat. Tanpa kita sadari perkataan-perkataan kita sudah terjebak kepada perkataan yang sia-sia, yang sembrono, yang najis. Bahkan juga perbuatan-perbuatan. Sehingga tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Demikian juga kita merasa kita sudah lahir baru sebagai anak-anak Allah. Kita merasa nama kita sudah terdaftar dalam buku kehidupan. Tetapi tidak ada setengah sikap, tidak ada kehidupan yang menyembah, tidak ada kehidupan yang beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan benar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sembahyang di hadapan Tuhan.
Sehingga yang ada itulah penghukuman. Kalau saya membaca kitab Amos, bagaimana kondisi rohani umat Tuhan pada zaman Nabi Amos. Baik Amos pasal 4, pasal 5, di situ kan ada teguran-teguran Tuhan melalui Nabi Amos. Tuhan memberitahukan kepada mereka pada pasal yang keempat tujuan dan sasaran yang mereka mau capai. Maka dikatakan itu, carilah Tuhan. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Tuhan. Jangan mencari Bete, jangan mencari Gilgal, jangan mencari Presiden. Kenapa dikatakan jangan cari Betel? Bukankah arti Betel itu rumah Tuhan? Jangan cari Gilgal. Bukankah di Gilgal pertama mereka disunat? Lalu mereka diperingatkan soal ibadahnya. Mereka diperingatkan soal korban-korbannya. Sampai kepada pasal 5. Tetapi mereka mengabaikan. Lalu pada pasal yang ke-6 mereka merasa nyaman. Itu toh? Coba perikopnya saja. Rasa tentram yang palsu. Nah, rasa tentram yang palsu. Jadi pasal 4, pasal 5 itu sudah diperingatkan. Sasaran yang mereka mau capai itu apa? Tujuan mereka apa? Diperingatkan soal ibadah-ibadahnya. Sampai Tuhan berkata pada pasal 5, ibadah orang Israel itu dibenci oleh Tuhan. Bukan mereka tidak beribadah, bukan mereka tidak berkorban, bukan mereka tidak membayar persepuluhan. Bayar. Bahkan dalam kitab Amos pada hari yang ketiga pun mereka sudah membawa persepuluhan. Mereka sudah membawa korban-korban. Bahkan disiarkan lagi. Bukan tidak beribadah, mereka banyak ibadah-ibadahnya. Sehingga mereka merasa mereka adalah anak-anak Allah. Mereka merasa umat Tuhan. Mereka layak menerima berkat Tuhan. Mereka layak dilindungi. Mereka layak ditolong. Mereka layak dipelihara. Lalu pada pasal yang ke-6 mereka merasa aman. Tapi amannya palsu. Perhatikan, baru masuk nanti pada pasalnya yang ke-7. Pasal yang ke-7, yang pertama-tama Tuhan perlihatkan kepada Amos, yaitu soal belalang. Belalang yang akan menggerogoti hasil ladang mereka. Sampai Amos berkata, Tuhan, bukankah Israel ini kecil? Bagaimana mereka mampu mengalami penghukuman itu? Apa yang pertama digerogoti? Ekonominya. Apa yang pertama-tama dihancurkan? Ekonominya. Amos berdoa. Tuhan berkata, aku tidak jadi menghukum. Baru Tuhan perlihatkan lagi kepada Amos. Penglihatan yang kedua. Apa yang diperlihatkan? Api. Api yang akan menghanguskan, menghancurkan semua ladangnya. Sumber penghasilannya. Amos berdoa. Tuhan berkata, aku memaafkan. Aku tidak melakukan bohong. Tapi yang ketiga, Tuhan perlihatkan kepada Amos tali sifat, tali lo. Tuhan mau perlihatkan bagaimana menyimpangnya mereka. Jadi memang
bangunan, kalau tali sifat itu diletakkan di dinding, saudaraku, kalau seperti bangunan itu tali sifat atau tali lot, ya, nanti kemiringan dari bangunan itu bisa terlihat. Saya lebih suka pakai tali sifat, tali lot, daripada waterpass. Kalau kemarin bangunan kita, ya saudaraku, pembesian di atas itu pakai waterpass. Kalau saya lebih suka itu pakai tali lot. Karena bagi saya itu lebih akurat. Jadi dia 1 mili saja, dia sudah mereng. Oh, itu bisa ketahuan. Kalau waterpass, saya masih ragu. Kalau 1 cm, 2 cm dia lari. Kalau di waterpass, ya saudaraku, mungkin seperti sudah pas. Maka kemarin begitu dinaikkan semua kuda-kudanya, saya naik ke atas, saya lihat, ternyata waterpass itu kan masih bisa menyinggung. Kira-kira begitu. Walaupun mungkin dalam sekilas pandang sudah tegak lurus, ya, tapi kalau seperti mata saya ini, mata tukang, sedikit saja terlihat saudara mereng, langsung ketahuan. Ya, tetapi itu bangunan jasmani. Kalau bangunan rohani nggak bisa. Hidup kita ini bangunan rohani. Ya, sedikit saja mereng, Tuhan tahu. Sedikit saja menyimpang, Tuhan tahu. Hati kita ini sedikit saja jauh, sedikit saja menyimpang dari Tuhan. Tuhan tahu, bukan hanya Tuhan tahu. Itu makin lama, makin jauh. Makin lama, makin jauh. Saya berikan contohnya. Ini terlihat lurus. Ya, saudara. Jadi di sini sedikit saja dia lari. Nah, kelihatan memang mungkin masih lurus. Tetapi makin jauh, dia nanti makin jauh. Jaraknya. Hal yang sama kita dengan Tuhan. Sedikit saja kita menyimpang dari Tuhan itu, makin jauh, atau makin lama, kita makin jauh dari Tuhan. Jadi dalam kitab Amos, kalau kita mau pelajari dari di situ, mulai dari pasal 4 saja, pasal 5, pasal 6, umat Tuhan merasa masih beribadah, merasa masih benar, merasa masih rohani, merasa masih aman. Tetapi pada pasal 7, Tuhan perlihatkan 3 penglihatan kepada Amos. Penglihatan yang pertama belalang. Amos masih berdoa, Tuhan menunda penghukuman. Penglihatan yang kedua, Tuhan memperlihatkan api. Amos berdoa, Tuhan menunda. Tapi penglihatan yang ketiga, Tuhan memperlihatkan kepada Amos tali sifat. Tuhan berkata, aku tidak memaafkan. Aku tidak memaafkannya. Tuhan menutup pintu. Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku, supaya jangan sampai menjelang kedatangan Tuhan justru kita kehilangan kekudusan, makin merosot dalam kekudusan. Yang kedua, makin merosot dalam ibadah. Setengah sikap itu bicara tentang ibadah. Jadi, Keluaran pasal 30 tadi
Setiap orang yang didaftarkan atau mendaftar itu harus membawa setengah sikap. Apa tujuannya? Apa fungsinya? Yang pertama-tama untuk keselamatan nyawanya. Yang kedua supaya lepas dari tulah. Baru yang ketiga supaya ada ibadah atau pelayanan di dalam tabernakel. Kembali kepada Keluaran pasal 30. Keluaran 30, saya minta sekali lagi dulu ayat 16. Demikian, Ya, dan haruslah engkau memungut uang perdamaian itu dari orang Israel, ya. dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Harus engkau memungut uang pendamaian itu. Yang setengah sikap itu dari orang Israel yang sudah mendaftar, dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Lalu dilanjutkan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel. Setengah sikal itu mengingatkan Tuhan kepada umatnya. Kenapa tadi pada zaman Daud Tuhan tidak mengingat mereka? Justru Tuhan mendatangkan kepada mereka tulah. Karena mereka yang mendaftar tidak membawa setengah sikal. Tidak membawa setengah sikal. Setengah sikal berbicara tentang ibadah penyembahan. Maka itu harus dibawa. Ibadah penyembahan itu akan semakin meyakinkan kita tentang keselamatan itu, tentang kepastian keselamatan itu. Ibadah penyembahan itu juga akan meluputkan kita dari hukuman, dari tulah. Sebab orang yang bertekun dalam ibadah, orang yang memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan, akan Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Maka mantapkan ibadah kita supaya Tuhan tetap melindungi kita. Amin. Baik dari maut, dari celaka, dari penyakit, ya saudaraku, dari kejahatan, dari niat-niat orang fasik, Tuhan melindungi. Zaman kita sekarang ini yang kita takutkan bukan hanya kematian dan penyakit kita. Banyak hal yang kita takutkan, saudara, termasuk pengaruh dosa. Coba zaman kita sekarang, nyawa itu seperti tidak berharga. Sikit-sikit kita dengar ada yang kena begal, ada yang celaka, ada yang begini, ada yang begini. Kita tidak bisa menjaga diri. Saudara pun tidak bisa menjaga anak-anak saudara. Dari segala niat-niat orang fasik, orang jahat. Yang bisa menjaga hanya Tuhan. Tapi bagaimana supaya Tuhan menjaga, melindungi kita? Miliki setengah sikap. Apakah kita orang kaya? Apakah kita orang miskin? Sama-sama. Orang kaya tidak boleh mempersembahkan lebih, orang miskin juga tidak boleh kurang. Sama hukumnya. Orang kaya harus beribadah dengan benar, orang miskin pun harus beribadah dengan benar, supaya Tuhan melindungi, supaya Tuhan menjaga kita, supaya Tuhan membela. Haleluya. Baru yang ketiga tadi, supaya ada aktivitas, kegiatan, ibadah atau pelayanan di dalam tabernakel. Hidup kita ini adalah tabernakel. Sekali lagi, hidup kita ini adalah tabernakel.
Tubuh kita ini adalah tabernakelnya Tuhan. Jadi tubuh ini harus ada kegiatan ibadah, pelayanan, penyembahan yang akan membuat kita terus semakin bergairah. Kalau di dalam tabernakel itu tidak ada ibadah, tidak ada pelayanan. Coba gambar tabernakel. Kalau di tabernakel ini tidak ada aktivitas. Coba di mezbah ini tidak ada pembakaran daging korban, tidak ada roti, tidak ada pelita yang tidak ada upah. Saudara yang terkasih, pelita ini saja kalau tidak menyala, maka pelita itu walaupun emas tidak ada fungsinya. Ini bukan untuk pajangan, tetapi untuk menerangi, memberi terang. Di sini kalau tidak ada aktivitas api yang terus menyala-nyala, maka mezbah itu akan berbau. Dan Tuhan pun tidak akan hadir di sini. Kalau tidak ada, Tuhan pun tidak akan hadir dalam hidup kita untuk menyertai kita kalau kita tidak memiliki aktivitas ibadah dan penyembahan. Sebab hidup kita ini adalah tabernakel. Tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait suci? Penyembahan itu selalu menyegarkan. Penyembahan itu selalu menggairahkan kita. Ibadah itu selalu membuat kita bersemangat. Maka kalau kita beribadah dengan benar, itu akan membangkitkan semangat rohani kita. Haleluya. Haleluya. Orang kalau tidak beribadah, rohaninya mati rasanya. Ya, rohaninya mati. Kami dengan Ibu Gembala selalu, contohnya kalau ada ibadah kita yang terhenti sekali begitu, saudaraku, ya, rasanya suasananya begitu mati. Beberapa bulan yang lalu ya, ketika ibadah raya kita digabung di sini, ketika renovasi perbaikan rumah Tuhan yang ada di Kampung Mandiri. Jadi biasanya kan sore ibadah, sementara kita ibadah sekali. Karena sudah digabung, sore nggak ada ibadah. Rasanya ya, ada yang hilang. Baru yang kedua, biasanya di akhir tahun. Biasanya kan minggu terakhir di akhir tahun itu, bulan Desember minggu terakhir itu kan ibadah kita biasanya dikosongkan, kecuali ibadah minggu gitu ya. Baru ibadah yang lain biasanya kan dikosongkan, komisen kosong. Ya, biasanya kami merasakan di situ seperti sepi. Walaupun di akhir tahun, ya saudaraku, semangat buat kue, baju baru dan lain sebagainya, tetapi rasanya sepi. Karena biasanya membuat gairah itu ibadah. Maka saya heran kalau orang bisa tidak ibadah selama seminggu, apalagi 2 minggu.
Itu sudah parah kalau sempat merasa nggak apa-apa kalau nggak ibadah sebulan. Ibadah itu membuat semangat rohani kita makin bergairah. Kalau bukan ibadah lagi yang membuat kita bergairah, saya tidak tahu apa lagi. Uang tidak bisa membuat rohani kita bergairah. Yang bisa membuat rohani kita bergairah itu ibadah. Sehingga ada aktivitas di tabernakel, ada kegiatan yang selalu membuat ramai, gairah. Jadi yang kedua yang diukur itu adalah ibadah. Yang pertama tadi ukurannya adalah kekudusan, yang kedua adalah ibadah. Haleluya. Baru yang ketiga, Wahyu pasal 11 ayatnya yang pertama tadi, apa yang diukur? Orang yang beribadah. Jadi orang yang beribadah itu harus diukur. Apa yang diukur? Semangatnya. Semangatnya diukur. Jangan beribadah tetapi tidak lagi punya semangat ibadah. Kitab Sefanya berkata begini, Sefanya 2 ayat 1. Bersemangatlah, hai kamu bangsa yang acuh tak acuh. Coba. Sefanya 2 ayat 1 ya. Bersemangatlah dan berkumpullah, Ya, hai bangsa yang acuh tak acuh. Ya, hai bangsa yang acuh tak acuh. Bersemangatlah, berkumpullah. Untuk apa kumpul? Ibadah. Ya. Jadi ibadah itu membuat kita bersemangat. Dan Tuhan mengukur orang-orang yang beribadah itu semangatnya. Masih bersemangat nggak? Kalau selama ini acuh tak acuh, cuek, tidak mau tahu, tidak peduli. Walaupun kita sudah terdaftar ketika kita lahir baru, tetapi kalau tidak mau tahu dengan ibadah, tidak mau tahu dengan Tuhan, ini tidak masuk dalam ukuran. Ini yang saya sebutkan tadi, Kristen halaman yang tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak meningkat dalam kekudusan, tidak meningkat dalam ibadah, tidak ada semangat rohaninya. Dalam kitab Sefanya ini kalau kita pelajari pada pasal 1, bagaimana Yerusalem itu diukur, bagaimana Yerusalem itu digeledah, orang-orang yang mengental, sebelum nanti pada pasal 3 penghukuman. Maka pada pasal yang kedua ini diperingatkan, hai engkau bangsa yang acuh tak acuh, bersemangatlah, berkumpullah. Coba terus ayat 2. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, Iya terus. sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, Terus. sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, Iya, carilah. carilah Tuhan, Iya. hai semua orang yang rendah hati di negeri, Terus. yang melakukan hukumnya, Iya. carilah keadilan, Terus. carilah kerendahan hati, Iya. mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Iya. Maka pada ayat 1 tadi dikatakan, bersemangatlah, berkumpullah, masuklah dalam perkumpulan. Sebelum datang penghukuman itu menimpa hidupmu, carilah Tuhan. Jadi ketika kepada Yohanes dikatakan, ukurlah bait suci, bukan halaman, tapi bait suci. Itu berarti ukurannya adalah kesucian. Yang kedua, ukurlah bisu. Bagaimana dengan ibadah? Bagaimana dengan penyembahan?
Itu yang diukur. Baru yang ketiga, orang yang beribadah. Bukan jumlah, tapi bagaimana sama. Jangan masuk dalam perkumpulan, tapi aju. Jangan masuk dalam ibadah, tapi aju. Maka diingatkan bersama, berkumpul orang-orang yang selama ini aju. Sebelum datang penghukuman, saya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, pastikan diri kita masuk dalam ukuran Tuhan sebelum peniupan sangkakala yang ketujuh, sebelum penghukuman yang lebih dahsyat, supaya kita luput dari semua apa yang akan terjadi. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan.